Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amantul Zahra di 104.005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman pertemuan ke-12 Sistem Informasi Manajemen. Pertama, pembahasannya adalah praktik hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar menghack komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan atau security-nya. Seseorang menempatkan sistem monitoring atau spying terhadap pengetikan yang dilakukan pengguna pada PC yang digunakan oleh pengguna. Biasanya, teknik penyerangan ini membutuhkan program khusus, seperti program keylog atau sejenisnya. Selanjutnya adalah pencurian di dunia maya. Pencurian data, jika informasi penting yang terdapat dalam database dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka hasilnya dapat kehilangan informasi atau uang. Misalnya, mata-mata industri dapat memperoleh informasi persaingan yang berharga. Selanjutnya, penjahat komputer dapat mencuri uang. Kejahatan dunia maya lainnya bisa dengan mudah dilakukan setelah penyerang dapat masuk ke dalam jaringan komputer, seperti meluncurkan perangkat lunak berbahaya atau serangan malware, serangan ransomware, atau serangan endpoint. Penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Ancaman orang dalam atau insider threat juga merupakan masalah serangan jaringan yang berkembang belakangan ini. Jumlah insiden terkait insider threat meningkat sebesar 47% dari 2018 hingga 2020. Insider threat dapat datang dari mana saja, termasuk karyawan saat ini atau mantan karyawan vendor, kontraktor, mitra, dan sebagainya. Setiap orang dalam memiliki akses ke sistem komputer dan data organisasi, meningkatkan risiko serangan jaringan. Serangan semacam ini sulit dideteksi dan dicegah karena penyerangan sudah memiliki akses ke sistem dan data di dalam jaringan. Selanjutnya adalah pembajakan software. Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau distribusi perangkat secara ilegal atau tidak sah. Biasanya sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu komputer saja. Dengan membeli perangkat lunak, seseorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin tanpa dan bukan pemilik. Selanjutnya adalah pelanggaran hak cipta intelektual. Pada prinsipnya, yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi ide yang tertuang dalam bentuk material, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Sedangkan ide, gagasan, metode, informasi, teori, daftar algoritma, atau data tidak dilindungi. Oleh karena itu, setiap hak cipta senantiasa dikaitkan dengan peniruan material atau ekspresi ide dari sebuah ciptaan yang telah ada. Dengan demikian, mengambil ide milik orang lain menuangkannya dalam bentuk material yang baru bukan suatu pelanggaran hak cipta. Nah, pelanggaran tidak langsung di bidang hak cipta pada umumnya berkaitan dengan ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta atas ciptaan lain. Secara konvensional, pelanggaran secara tidak langsung terdapat hak cipta dilakukan dengan cara memperdagangkan atau mengimpor barang. Hasil pelanggaran hak cipta seperti CD, DVD, lagu-lagu bajakan, ataupun karya sinematografi bajakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Selanjutnya adalah pertahanan dari virus. Pertama kali, virus yang dibuat adalah perang program atau malware. Dibuat dengan tujuan menyerang, memperbaiki, dan memusnahkan program. Nah, pada intinya, virus diciptakan untuk hal-hal yang berdampak merugikan. Seiring berkembangnya virus, pertahanan virus juga semakin berkembang untuk mencegah penyebaran yang semakin cepat dan kerusakan yang tidak diinginkan. Yang terakhir adalah etika dalam sistem informasi manajemen. Etika informasi adalah cabang etika yang terpusat pada hubungan antara pencipta atau creation, pengorganisasian atau organization, dan pemancaran atau dissemination, dan pengguna informasi serta standar etis dan kode moral yang mengatur perilaku manusia di masyarakat. Menurut Reitz pada tahun 2000, program etika adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan pernyataan komitmen. Suatu aktivitas yang umum adalah pertemuan orientasi yang dilaksanakan bagi pegawai baru. Selama pertemuan ini, subjek etika mendapat cukup perhatian.
Lanjutannya, contoh lain dari program etika adalah audit etika. Dalam audit etika, seseorang auditor internal mengadakan pertemuan dengan seseorang manajer selama beberapa jam untuk mempelajari bagaimana unit manajer tersebut melaksanakan pernyataan komitmen. Kode etik khusus instansi, banyak instansi telah merancang kode etika mereka sendiri. Kadang-kadang kode ini diadaptasi dari kode etik dari organisasi sejenis. Berikut adalah sumber yang saya gunakan dalam merangkum materi. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.